saya Siva Lovrinsya Auzora Lengkong dengan NIM 202204103452. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk pengisian indeks pada aplikasi Atlas, khususnya pada indeks A270. Di sini kita bisa mengisi simpulan. Di sini simpulan yang kita ambil berdasarkan indeks sebelumnya, yaitu penyelesaian penentuan ROM dilakukan, kemudian status KKP-nya otomatis komplit. Kemudian ROM untuk financial statement level di sini juga merupakan otomatis dari indeks sebelumnya, di mana ROM-nya merupakan medium dan respon dari auditornya adalah auditor akan memperbanyak uji substantif. Untuk bagian pada tabel fraud risk exposure, inherent risk level, control risk level, dan signifikan akun dan juga ROM-nya ini merupakan tabel yang otomatis terisi dari indeks sebelumnya. Tabel ini terisi dari indeks A238, ini A240, tabel ini A250, dan ini A25013. Tabel-tabel yang kosong merupakan tabel otomatis dari indeks sebelumnya. Di sini kosong karena tidak mempunyai informasi pada soal. Jadi dapat menyesuaikan sesuai dengan indeks sebelumnya. Kemudian di sini untuk ROM at assertion level pada tabel berikut ini, untuk tabel TOC dan juga TOD kita lakukan dengan melihat ROM pada tabel ini. Jika ROM-nya merupakan high, maka kita akan melakukan test of details atau TOD. Di sini kita isi ya. Kemudian pada bagian TOD, maka jika TOD-nya merupakan ya, maka kita akan mengisi ya juga di bagian Y. Untuk akun yang ROM-nya low, seperti ini, kita akan isi ya pada bagian TOC yang ini. Di mana TOC akan kita lakukan secara intern. Semua akun akan diberlakukan sama seperti yang dijelaskan tadi, mau itu ROM H, M maupun L. Tetapi khusus untuk akun kas yang ini, karena dia merupakan transaksi yang cukup sering, maka kita tetap akan melakukan TOC dan juga TOD secara berkala. Kurang lebih pengisiannya tetap sama dari ROM H, M maupun L. Sekian penjelasan saya mengenai pengisian indeks untuk A270. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Regisya Nilan Arlinda dengan NIM 2022-0410-34100. Indeks A280 ini berisikan tentang audit strategi memorandum. Audit strategi memorandum ini diisi berdasarkan informasi-informasi yang didapatkan dari soal dan juga diisi berdasarkan indeks-indeks yang telah diisi sebelumnya. Yang pertama, masuk ke karakteristik perikatan. Sesuai dengan informasi yang ada, audit dilaksanakan menggunakan SAK Umum Konvergensi IFRS. Klien bergerak dalam usaha perdagangan umum dan mengalami kerugian beberapa tahun buku. Audit periode sebelumnya dilakukan oleh KAP lain. Mata uang pelaporan yang digunakan adalah mata uang rupiah. Akan dilakukan AQCR untuk mereview going concern dan auditor yang menguasai imbalan kerja. Lalu, klien telah menyatakan ketersediaan personel dan data klien dalam audit.
Yang kedua, yaitu kita masuk ke tujuan pelaporan saat audit dan sifat komunikasi. Untuk tujuannya adalah untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan sesuai dengan SAK konvergensi IFRS. Lalu telah dilakukan rapat dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk mendiskusikan sifat, saat, dan pekerjaan audit. Audit dilaksanakan pada masa intern. Komunikasi dilakukan dengan tim perikatan untuk membicarakan hal-hal terkait audit dan komunikasi juga dilaksanakan dengan auditor pendahulu. Komunikasi rutin dilakukan dengan manajemen klien selama proses audit. Lalu, peringatan dini akan disampaikan jika ditemukan ketidakwajaran material atau kelemahan pengendalian internal. Selanjutnya, kita masuk ke bagian faktor signifikan, aktivitas perikatan awal, dan pengetahuan yang diperoleh dari perikatan lain. Di sini, informasi yang tersedia yaitu materialitas didasarkan dari persentase total aset, dan terdapat risiko salah saji material pada akun pendapatan piutang usaha, hutang usaha, dan pembelian atau CQS. Selanjutnya, kita masuk ke sifat, saat, dan luas sumber daya. Di sini, pemilihan tim perikatan termasuk penelaah pengendalian mutu perikatan dan penugasan pekerjaan audit kepada anggota tim perikatan termasuk penugasan anggota tim perikatan dengan pengalaman yang tepat pada area yang mengandung resiko kesalahan penyajian material yang lebih tinggi. Baik, semuanya perkenalkan, nama saya Idam Katamem Nur dengan NIM 20220410341177. Menjelaskan dalam aplikasi Atlas pada indeks A280, yaitu audit strategi memorandum. Dan saya akan menjelaskan pada bagian perencanaan audit. Baik, untuk perencanaan audit ini di dalamnya ada sifat, saat, dan luas prosedur risk assessment. Yang pertama yaitu sifat. Prosedur risk assessment terdiri dari analisis risiko atas klien, identifikasi area yang rawan salah saji, serta pemahaman atas proses bisnis dan kontrol internal klien. Prosedur dapat meliputi wawancara, observasi, dan pemeriksaan dokumen terkait proses bisnis. Nah, yang kedua ada saat. Dilakukan pada tahap awal perencanaan audit sebelum prosedur pengujian substantif dimulai. Biasanya setelah proses penerimaan klien dan sebelum pengembangan rencana audit lebih detail. Dan yang ketiga, yaitu ada luas, meliputi seluruh area yang signifikan berdasarkan hasil identifikasi risiko. Fokus pada akun-akun material dan area rawan kecurangan seperti persediaan, penjualan, piutang usaha, serta utang pajak. Auditor juga mencakup pemahaman control risk dan inherent risk melalui evaluasi desain serta implementasi pengendalian internal pada klien. Oke, yang selanjutnya, sifat, saat, dan luas prosedur lanjutan. Yang pertama, sifat. Prosedur lanjutan meliputi pengujian substantif dan pengujian efektivitas kontrol internal. Contoh prosedurnya sebagai berikut yaitu verifikasi fisik persediaan, konfirmasi piutang, dan rekonsiliasi bank, pengujian dokumen sumber, serta analisis rasio dan perbandingan antar periode. Yang kedua ada saat. Dilakukan setelah prosedur risk assessment ketika auditor telah memperoleh gambaran umum risiko dan penentuan area yang perlu diuji lebih mendalam. Nah, yang ketiga yaitu luas. Luas prosedur ditentukan berdasarkan materialitas dan tingkat risiko. Semakin tinggi risiko pada suatu area, maka prosedur audit semakin mendalam dan luas. Prosedur lanjutan dapat mencakup sampling, test of details, dan analytical prosedur sesuai hasil risk response yang telah dirumuskan oleh auditor. Mungkin itu saja, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.